Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan makna pelanggaran hak. Makna pelanggaran hak adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pelanggaran hak dapat terjadi oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Secara lebih rinci, pelanggaran hak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Dilakukan secara melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat fisik, mental, atau emosional. Pelanggaran hak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik dan seksual seperti penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia. Diskriminasi seperti diskriminasi ras, agama, gender, dan suku. Penindasan seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penghilang paksa. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pelanggaran hak memiliki dampak yang sangat luas baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa kerugian fisik dan mental bagi korban, kerusakan sosial dan ekonomi, kerusakan moral dan budaya, kerusakan terhadap tatanan hukum dan pemerintahan. Pelanggaran hak dapat dicegah dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat penegakan hukum dan penegakan keadilan. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, dan status sosial. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa setiap seseorang berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, masih banyak kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum memahami pentingnya hak asasi manusia dan masih banyak pihak yang tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sekian dari saya tentang makna pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang substansi pelanggaran hak. Substansi pelanggaran hak adalah perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang mengakibatkan seseorang atau kelompok orang mengalami kerugian atau kehilangan haknya. Pelanggaran hak dapat berupa perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang secara melawan hukum yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Substansi pelanggaran hak dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pelanggaran hak sipil dan politik, yaitu pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan kebebasan individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan individu. Setiap hak hidup untuk layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan perumahan, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Pelanggaran hak anak, yaitu pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Pelanggaran hak perempuan yaitu pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapat kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pelanggaran hak dapat menimbulkan beberapa dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Dampak fisik seperti luka-luka, cacat, bahkan kematian. 2. Dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan depresi. Dampak sosial seperti hilangnya kepercayaan diri, stigma, dan diskriminasi. Dampak ekonomi seperti hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan meningkatnya biaya kesehatan. Untuk mencegah terjadi pelanggaran hak, perlu dilakukan berbagai upaya, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain: pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, pembentukan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan cara: 1. Mengetahui dan memahami hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia orang lain, melaporkan setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bermanfaat, di mana hak asasi manusia setiap orang dihormati dan dilindungi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari kelas 12 1. Faktor-faktor yang mendorong pelanggaran hak dapat diklasifikasikan menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari orang yang melakukan pelanggaran hak. Faktor internal ini dapat berupa ketidaktahuan tentang hak asasi manusia. Banyak orang yang tidak mengetahui hak-hak mereka sehingga mereka tidak dapat melindungi pemahaman yang salah tentang hak asasi manusia. Ada juga orang yang memahami hak asasi manusia tetapi mereka memiliki pemahaman yang salah tentang hak tersebut. Hal ini menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hak. Sikap egois dan tidak toleran. Sikap egois dan tidak toleran dapat mendorong seseorang untuk melanggar hak orang lain. Kekerasan dapat menjadi faktor pendorong pelanggaran hak, terutama jika kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran hak. Faktor eksternal ini dapat berupa faktor eksternal yang mendorong pelanggaran hak tanpa di jendela baru. Faktor eksternal yang mendorong pelanggaran hak: sistem politik yang tidak demokratis. Sistem politik yang tidak dapat memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran hak untuk bertahan hidup. Diskriminasi dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang menjadi sasaran pelanggaran hak. Konflik dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, terutama jika konflik tersebut disertai dengan kekerasan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor pendorong pelanggaran hak tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain: pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberantasan diskriminasi, penyelesaian konflik secara damai, masukan perintah di. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya dari upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak warga agar dapat melakukan upaya baik secara administratif maupun legislatif. Upaya pemerintah berubah menjadi pelanggaran hak dapat dilakukan melalui
peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kaum kelompok dengan politik kehidupan supaya tujuan untuk menindak berikut adalah beberapa contoh upaya pemerintah Indonesia dalam warga negara. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM yang bertujuan untuk memantau, menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak manusia di Indonesia. Pengembangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia berbagi tingkat pendidikan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pelanggaran hak warga negara, namun masih banyak rentannya yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah masih rendah kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Selain itu, sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia masih berjalan efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah mengedepankan upaya sosialisasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat dalam pelanggaran negara sangat penting. Masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban pelanggaran negara. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak negara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Masyarakat perlu mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat melindungi hak-hak tersebut. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat perlu mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia, membangun budaya toleransi dan saling menghormati. Masyarakat perlu membangun budaya toleransi dan saling menghormati sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi peran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban pelanggaran warga negara antara lain membantu korban untuk mendapatkan keadilan masyarakat, dapat membantu korban pelanggaran warga negara untuk mendapatkan keadilan baik melalui jalur hukum maupun jalur pengadilan, memberikan dengan moral kepada korban. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral kepada korban pelanggaran hak warga negara sehingga mereka dapat bangkit dan melanjutkan untuk membantu korban untuk memulihkan hak mereka. Berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam mengatasi pelanggaran hak warga. Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi pelanggaran hak warga negara dapat dilakukan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aksi unjuk rasa atau berwaktu dengan pemerintah, masyarakat juga dapat partisipasi secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan dukungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia atau dengan meningkatkan kesadaran masyarakat hak asasi manusia.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Herdiana. Saya akan mempresentasikan upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak warga negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat luas, terutama kepada aparat penegak hukum dan para pejabat publik. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu tanpa diskriminasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Upaya represif bertujuan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hak warga negara. Upaya ini dapat dilakukan. Oke. Sok, Upaya represi bertujuan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hak warga negara. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain penuntutan dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pengembangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia di berbagai tingkat pendidikan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang hak asasi manusia. Masyarakat perlu mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat melindungi hak-hak tersebut. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat perlu mengawasi kinerja pemerintah dalam perjalanan tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia. Membangun budaya toleransi dan saling menghormati. Masyarakat perlu membangun budaya toleransi dan saling menghormati sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia. Peran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban pelanggaran hak warga negara antara lain membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat dapat membantu korban pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan keadilan, baik melalui jalur hukum maupun jalur non hukum. Memberikan dukungan moral kepada korban. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral kepada korban pelanggaran hak warga negara sehingga mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup. Membantu korban untuk memulihkan hak-hak mereka. Masyarakat dapat membantu korban pelanggaran hak warga negara untuk memulihkan hak mereka, baik secara fisik, mental maupun sosial. Kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi pelanggaran hak warga negara. Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem hukum dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lestari. Di sini saya sebagai sekretaris kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari kelas 12 pada 1. Di sini saya bertugas sebagai ketua kelompok.